Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang saya muliakan, saya ta'zimi para alim, para ulama, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Thohari, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dalam segala urusan beliau, termasuk dalam mengurus majlis ini, Masya Allah. Yang saya muliakan, para alim ulama, tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengulangi taklim saya kepada para beliau semua. Segenap tokoh masyarakat yang hadir saya muliakan juga, dan terutama terkhusus yang saya muliakan, saya ta'zimi Bapak Ibu, ada ibunya nggak? Ada ya? Para bapak yang hadir dalam majlis kita, mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan keberkahan dalam diri kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di tengah kesibukan ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita. Allah ketuk hati kita, Allah mudahkan langkah kita menuju majlis yang luar biasa, majlis yang insya Allah dipenuhi keberkahan. Tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad Thohari bahwa majlis kita ini dimulai dengan tilawah. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dalam sebuah hadis diterangkan, ketika satu kaum, satu masyarakat berkumpul di suatu majelis, dia berkumpul tidak ada tujuan yang lain selain untuk berdiskusi, membaca Al-Quran, mudzakarah Al-Quran, mempelajari ilmunya Al-Quran, melainkan di majelis itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmat. Allah berikan sakinah, ketenangan jiwa. Majlis itu diselimuti oleh para malaikat, dan orang-orang yang hadir di majlis itu Allah sebut namanya di majlisnya para malaikat yang mulia. Jadi ini Ustaz Ahmad Thohari itu disambutkan sama Allah di depannya para malaikat. Masya Allah, setiap hari kita. Sehingga mudah-mudahan nanti kalau kita meninggal dunia, itu malaikat sudah kenal.
karena nama kita sudah sering disebutkan. Itu fulan itu hadir di majlis solusi Quran itu setiap malam Ahad ya, setiap malam Ahad sudah kenal. Tapi kalau jarang hadir majlis ilmu, majlis Al-Quran, ini siapa ini kan? Nggak kenal malaikat. Makanya mudah-mudahan hadirnya kita di sini itu Allah banggakan di kepada para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, yang semoga juga salawat tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini majelis ini insya Allah kita akan membahas dulu muqaddimah ya, muqaddimah dulu ya. Jadi kalau mau masuk rumah itu ketuk pintu dulu. Tadi beliau sudah menyampaikan, Ustaz, ini muqaddimah dulu Ustaz. Kenapa begitu? Karena minggu depan katanya jadwal saya lagi. Ini mohon maaf, mudah-mudahan nggak bosan ya Pak Ibu. Saya minggu yang pertama harusnya, tapi ini beliau ajukan, sehingga ini hanya muqaddimah saja. Nanti insya Allah minggu depan kita mulai materinya. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan mulai kitab Riyadhus Shalihin. Namun kalau tidak ada kitabnya boleh dibawa. Kalau tidak ada, paling nanti kita pakai proyektor ya, insya Allah untuk membahas mengenai kitabnya. Para guru yang saya muliakan, ini alhamdulillah ya, saya akan membahas mengenai pentingnya mengapa kita perlu belajar ilmu tadi ya. Banyak hadis yang sering kita dengarkan. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Ini hadis luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Jadi tanda Allah cinta kepada hambanya itu bukan berarti hambanya dikasih duit yang banyak. Bukan itu. Apa tanda Allah cinta itu? Walaupun duit yang banyak itu juga perlu kan? Tapi tanda itu bukan begitu ya kan? Bukan dikasih apa yang lain, tapi tanda Allah cinta kepada hambanya. Hamba itu akan digerakkan hatinya untuk memahami agamanya, memahami ilmu agama. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini tanda Allah cinta kepada kita. Kita digerakkan untuk mempelajari ilmu agama. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap bensin yang dikeluarkan itu Allah ganti dengan kemudahan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok orang yang mencari ilmu dimudahkan langkahnya ke surga? Kata para ulama, karena jalan ke surga perlu ilmu. Betul ya? Orang pengen mencari duit atau mencari kerjaan perlu ilmu kan? Satpam aja perlu ilmu ya kan? Ada sertifikatnya kan? Ada sertifikat satpam. Itu masalah ilmu yang hal yang umum, hal yang kecil. Apalagi ini ilmu agama. Ada ilmunya. Dengan demikian Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda tadi, orang yang memudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmu, Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Artinya dia akan tahu cara bagaimana ke surga bagaimana jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para guru yang saya muliakan, bahkan kalau kita melihat
Di antara keutamaan ahli ilmu itu, pernah ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tadzakuru ilmin ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Bahwa diskusi ilmu, bermudzakarah ilmu sebagian dari malam itu lebih saya sukai dibanding menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah yang lain, dibanding sholat sunnah. Walaupun itu juga penting, tapi mencari ilmu lebih beliau sukai. Mengapa? Kata beliau, kata para ulama, karena mencari ilmu itu manfaatnya tidak untuk sendiri. Manfaatnya mencari ilmu ini untuk diri kita, untuk keluarga, bahkan untuk masyarakat. Sehingga dari sini para ulama punya kaidah. Apa kaidahnya? Al khairu al muta'addi khairun minal khairi al qasir. Kebaikan yang sifatnya terus menerus itu lebih baik dibanding kebaikan yang sifatnya itu untuk diri sendiri. Makanya termasuk mencari ilmu, kita belajar, mendapatkan ilmu, kemudian disampaikan pada keluarga, disampaikan kepada masyarakat, terus nanti disampaikan oleh anak kita punya murid, terus nggak habis-habisnya sampai hari kiamat. Oleh karenanya Nabi kita bersabda, idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam meninggal dunia, inqata'a amaluhu illa min thalath, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Kata para ulama ini wakaf, ya. Yang bangun ini wakaf kan? Oh, wakaf ya. Jadi yang bangun ini dapat pahala terus menerus selagi dipakai untuk ngaji. Beliau sudah meninggal pun dapat pahala yang mengalir. Masya Allah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ya kan? Diajarkan lagi, punya murid diajarkan terus menerus. Termasuk nanti kitab yang mau kita kaji, ya, yang beliau yang mengarang namanya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang mana usianya hanya 45 tahun. Beliau sudah beberapa abad, ya, 600-an itu beliau hidupnya, tapi sampai sekarang kitabnya dikaji, insya Allah beliau dapat rekening pahalanya. Itu namanya apa? Ilmun yung tafa'umi. Yang ketiga, awaladin solehin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, mudah-mudahan ini termasuk ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini masih semangat ya, insya Allah ya. Ya, semuanya sehat toh? Baik, insya Allah. Apa? Dompetnya sehat. Ya mudah-mudahan nanti habis dari sini dompetnya sehat ya. Amin. Baik. Pernah suatu ketika ada kisah ini. Ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu beliau muridnya langsung Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ketika suatu saat Imam Syafi'i itu berkunjung ke rumah muridnya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu beliau lahirnya tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Itu beliau berkunjung ke rumah muridnya namanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan pendiri mazhab Hambali. Ketika beliau di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, ini anaknya Imam Ahmad bertanya kepada bapaknya, "Wahai ayahku," kata bapak, "Imam Syafi'i ini
seorang yang alim, betul? Ya betul. Ulama besar, betul, ulama besar. Pendiri mazhab Syafi'i. Tapi kok saya lihat beliau nggak kayak bapak. Maksudnya bagaimana? Kata anaknya Muhammad, beliau, masya Allah. Assalamualaikum. Salam. Ya. Kalau engkau kata putranya, kalau engkau malam hari bangun ya, bangun tahajud, kemudian siang hari puasa, tapi ini gurunya bapak ini Imam Syafi'i di rumah kalian makan terus, makannya banyak, makannya apa? Banyak. Malamnya juga nggak sholat terus enggak. Beliau sholatnya biasa, yang seperti berbaring begitu aja. Terus habis itu subuhan nggak wudu katanya, subuhan nggak wudu. Maka ketika sedang makan ditanya Imam Syafi'i, ini anak saya protes, ada apa? Katanya Tuhan kalau di sini makannya banyak, kalau malam tidur sholat subuh nggak wudu. Ini bagaimana nih? Katanya jenengan imam ya, ulama besar. Maka beliau jawab, kata Imam Syafi'i, saya di sini tadi malam itu tidak tidur saya memikirkan sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tentang hadisnya sederhana. Ada anak kecil, dia punya mainan burung. Ada burung yang dia pelihara, mati burung itu, burungnya mati. Karena burungnya mati, anak itu sedih, nangis. Sama Nabi ditegur, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, kan begitu. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burung kamu itu? Kenapa kamu kok nangis gitu kan? Gimana kabarnya burung kamu itu? Dicandain sama Rasulullah, dicandain. Itu dari hadis yang sederhana itu beliau bisa mengumpulkan sampai 200 faedah. Dari hadis ini sunnah untuk apa? Mulatafah, bersikap lembut dengan anak-anak. Dari hadis ini sunnah memanggil anak-anak dengan kata kunyah Abu Umair, Abu, atau ada abu-abunya namanya kunyah. Dari hadis ini ternyata boleh memelihara burung, yang penting dipelihara dengan baik, dan lain sebagainya. Sampai puluhan bahkan ratusan faedah dari satu hadis itu. Jadi saya semalam tuh nggak tidur, saya tuh mikir begitu kata beliau. Kalau ayah kamu sholat sunnah semalaman, buat siapa manfaatnya? Ya buat sendiri, betul ya. Tapi saya itu mikir ilmu ini manfaatnya untuk masyarakat luas, kata beliau. Sehingga makanya Imam Syafi'i mengatakan, ya mending mana yang manfaatnya untuk masyarakat terus menerus sampai hari kiamat, atau yang untuk diri sendiri. Jadi itu. Yang kedua, karena malam tadi saya nggak tidur, ya saya nggak wudu lagi, saya belum batal. Saya hanya baring saja, saya itu mikir semalam itu. Jadi saya nggak tidur. Yang ketiga kata beliau, kenapa saya di sini makannya banyak? Karena saya melihat di kampung ini makanan yang paling halal thayyib hanya di tempat ayah kamu ini. Mumpung saya di sini, ya saya makan yang banyak, gitu kan. Saya nggak menemukan makanan yang seperti ini halal dan thayyiban di tempat yang lain selain ayah kamu ini. Makanya kata para ulama, mumpung di tempatnya para ulama itu, kalau disuruh makan yang banyak, gitu kan. Dihabiskan. Itu berkah dan nggak ditemukan di tempat yang lain. Para guru yang saya muliakan, ini kebetulan tadi ini hanya muqaddimah saja, muqaddimah tentang pentingnya mencari ilmu, pentingnya diskusi mudzakarah ilmu. Maka mudah-mudahan kita diberikan Allah keterbukaan hati kita untuk bisa terus belajar. Karena dengan belajar tadi manfaatnya itu terus menerus bahkan setelah kita meninggal dunia. Para guru yang saya muliakan, mengapa kita memilih kitab
Riyadhus Shalihin. Nanti kita akan bahas ya. Ini kebetulan insyaallah besok kita akan bawakan kitabnya ya, bawakan kitabnya. Riyadh itu artinya apa? Riyadhun apa artinya? Ada yang tahu? Riyadh. Rawdatun min riyadhil jannah, apa artinya? Taman, betul. Jadi rawdah itu bentuk mufradnya. Riyadhun itu bentuk jamaknya. Taman-taman. Riyadhun taman. As-shalihin jamaknya sholih. Taman-taman orang-orang soleh. Masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannah fartau." Kalau kalian melewati teman-teman surga, maka nikmatilah itu hidangannya. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadhul jannah?" Apa taman-taman surga itu? Beliau sampaikan, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, taman-taman surga. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, hilakul zikir, taman-taman surga adalah halakoh zikir, halakoh yang dipelajari ilmu-ilmunya Allah, halal haram dan lain sebagainya. Itulah taman-taman surga. Makanya namanya Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Kemudian nanti kalau kita pelajari, insya Allah besok kita akan tampilkan yang lainnya. Jadi kita akan membaca muqaddimah beliau nanti. Mengapa kok beliau sampai menulis kitabnya itu? Apa? Kadang-kadang kita baca kitab itu langsung pada hadisnya. Padahal muqaddimah itu penting, ya kan? Muqaddimah itu penting. Dari muqaddimah suatu kitab kita tahu mengapa kitab itu dikarang, apa alasannya, apa tujuannya, apa latar belakang dari pengarang, dari menulisnya kitab tersebut. Bapak Ibu Bapak para guru yang saya muliakan, sedikit saya sampaikan ya tentang kitab Riyadhus Shalihin ini. Kitab Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau seorang ulama yang sangat kreatif. Kitab karangannya itu sangat banyak di berbagai bidang keilmuan. Dalam bidang fikih saja beliau punya 5 kitab. Ada At-Tanqih, ada kitab namanya At-Tahqiq, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ada At-Tahqiq, At-Tanqih, ada kitab Rawdhul Talibin, ada Minhajut Talibin, semua di kitab di bidang fikih. Beliau juga punya kitab Syarah Muslim terbaik, namanya Syarah Nawawi ala Muslim. Di antara kitab yang populer kitabnya beliau adalah kitab ini, Riyadhus Shalihin, kemudian juga Arba'in Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin ini diterima dan dibaca di berbagai penjuru dunia. Saya di Yaman dulu, orang Yaman itu suka mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian sampai keliling di Saudi pun dibaca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, di berbagai belahan dunia. Artinya ini menunjukkan keberkahan, menunjukkan Allah terima beliau gitu. Sehingga karangan beliau dibaca sampai sekarang di seluruh dunia. Beliau itu seorang ulama yang bermadzhab fikihnya itu Syafi'i, madzhabnya Syafi'i. Tapi yang membaca kitab beliau itu lintas madzhab. Kitab Riyadhus Shalihin dibaca oleh ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Hambali, membaca kitab Riyadhus Shalihin. Nanti kita akan bahas mengapa kok sampai diterima dalam semua itu. Tapi yang jelas diantaranya karena keikhlasan beliau dalam mengarangnya. Dalam sebuah hadis, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan
panggil Jibril. Allah sampaikan, wahai Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta dengan hamba itu, maka cintailah dia. Jibril cinta sama dia. Kemudian Jibril panggil seluruh hamba Allah, para malaikat di langit, dan Jibril menyampaikan, wahai para malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan hamba itu, maka cintailah dia. Semua malaikat mencintai dia. Dan kemudian cintanya para malaikat ditularkan kepada ahli bumi, sehingga ahli bumi mencintainya. Maka kita akan belajar, kok kenapa kita Riyadhus Shalihin ini dibaca sampai sekarang? Itu tandanya apa? Tandanya Allah menerima, kan begitu. Banyak sekarang itu kitab hadis yang luar biasa, tapi tidak sebanyak yang membaca kitab Riyadhus Shalihin. Yang membaca itu tidak sebanyak kitab Riyadhus Shalihin. Mengapa? Ini adalah rahasia. Mungkin karena keikhlasan pengarangnya, sehingga kitab itu sampai sekarang masih Allah berikan kemanfaatannya sampai saat ini. Oleh karenanya, ketika kita itu belajar mengarang buku ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kitab yang kita karang, ilmu yang kita pelajari, ini akan bermanfaat sampai hari kiamat. Itu tanda keikhlasan. Bahkan kalau kita melihat ulama-ulama dulu itu untuk mengetes keikhlasan ini, tapi mungkin kalau zaman sekarang dibilang khurafat, tapi ini tertulis di kitab ulama dulu. Saya melihat kitab namanya Al-Jurumiyah, tahu ya Al-Jurumiyah itu, Syekh Sa'd Haji. Itu beliau mengatakan begini, ketika beliau ngetes ini kitab saya ini ikhlas apa enggak ngarangnya itu kitabnya dilempar ke sungai. Kalau ini nanti hancur basah, berarti sudah, silakan, saya enggak ikhlas. Dan qadarullah, karena beliau menulisnya ikhlas karena Allah, menyampaikan ilmu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak basah kira begitu, enggak basah. Dan ternyata kalau saya melihat di manaqib para ulama itu, tidak hanya beliau yang berusaha seperti itu. Imam Malik itu pernah berbuat seperti hal yang sama. Kitab Muwatta itu dilempar ke sungai. Kalau itu memang saya ngarang nggak ikhlas, ya biarlah dia hilang. Dan nggak basah. Ini ada di beberapa sejarah beliau, sejarah kitab-kitab ulama dulu. Artinya itu tanda Allah terima Allah karena keikhlasan beliau. Para guru yang saya muliakan, itu di Muqaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau setelah beliau membaca, nanti kita akan bahas ya, karena ini nanti minggu depan ya. Imam Nawawi, Syekh Nawawi tadi, di Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau punya julukan namanya Abu Zakaria. Ini juga menarik. Beliau itu usia 45 tahun, wafat belum menikah. Termasuk ulama yang jomblo, belum menikah sudah wafat. Ya. Tapi punya julukan Abu Zakaria. Padahal biasanya abu-abu itu untuk yang punya anak namanya Zakaria, kan begitu. Saya Mahmud ini punya anak namanya Abdullah, dipanggil Abu Abdullah, kan begitu biasanya. Tapi Imam Nawawi ini beliau panggilannya Abu Zakaria, padahal nggak punya putra, belum menikah. Ini julukan di bangsa Arab, kebiasaan, dan tidak mesti orang yang punya anak Abdullah itu dipanggil Abu Abdullah, tidak. Bahkan orang Arab itu biasa memanggil orang yang namanya Yahya dipanggil dengan nama Abu Zakaria. Kenapa? Karena Nabi Yahya itu punya bapak Zakaria. Jadi Abu Zakaria itu artinya Abuhu Zakaria, begitu. Makanya beliau dipanggil Abu Zakaria. Contoh, ada orang namanya Yusuf dipanggil dengan Abu Yakub, begitu. Itu makanya kenapa Imam Nawawi panggilannya Abu Zakaria, padahal beliau belum menikah sudah wafat. Ini karena kebiasaan orang Arab seperti itu. Jadi orang namanya Yahya itu dipanggil dengan Abu Zakaria.
Beliau termasuk mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i dan mujtahid fatwa, dan beliau termasuk ulama dari mazhab Syafi'i. Para guru yang saya muliakan, di muqaddimah setelah beliau menyampaikan hamdalah, salawat dan salam, beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu berangkat dari perenungan ayat. Perenungan suatu ayat, beliau sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu di muqaddimah. Jadi kata beliau, kalau manusia mau merenungi, manusia akan tahu bahwa dia itu Allah ciptakan ke dunia ini tujuannya satu, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ma uridu minkum minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku enggak minta rezeki kepada mereka, karena Allah Ta'ala lah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang beliau sebutkan di dalam kitabnya di muqaddimah itu ayat tentang kehidupan dunia, bahwa kehidupan dunia itu seperti orang yang dia itu menanam suatu tanaman, suatu kebun seperti itu. Ya, setelah kebunnya itu muncul tanaman, ya, tiba-tiba sudah hijau, sudah tampak subur begitu, ya. Tiba-tiba datang datang bencana, ya, angin, dan habis, seolah-olah seperti tidak ada tanaman sebelumnya. Itu beliau sebutkan setelah beliau sampaikan tujuan kehidupan dunia tadi untuk ibadah. Beliau sampaikan bahwa dunia itu adalah tempat yang sementara, kan begitu, yang sementara. Sehingga untuk mengarungi kehidupan dunia yang sementara ini diperlukan bekal, dan bekal yang paling utama adalah kita mengarunginya dengan contoh, dengan beberapa riwayat yang sahih, beradab dengan adabnya Sayyidul Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para guru yang saya muliakan, itu beberapa renungan. Nanti kita akan bahas mendetail. Ini mohon maaf, ini enaknya diskusi apa terus? Ini kan masih muqaddimah ya, karena kitabnya belum ada. Ini takutnya nanti malah jadi garing gitu kan. Karena kita kalau enak tuh sama-sama baca buku ya, kitabnya, atau nanti kita tampilkan layarnya. Jadi jelas. Baik, jam berapa ini? 7 menit lagi. Baik, 7 menit lagi. Nah, kemudian ini sedikit ya, setelah beliau menyampaikan tadi tujuan manusia untuk ibadah kepada Allah, jin dan manusia Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kemudian yang ketiga, untuk bisa beribadah, kata beliau, orang itu gak bisa sendirian. Orang itu ibadah harus berjamaah. Makanya beliau sebutkan ayat ketiga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Beberapa hadis setelahnya beliau sebutkan, di antaranya hadis tentang ini di muqaddimah ya, belum di bab kitabnya, belum. Di muqaddimah itu ada hadis, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kan seperti itu. Sehingga ini motivasi beliau mengarang kitab. Mbok yo nanti ada yang mendapatkan hidayah dari kitab yang beliau karang, maka beliau dapat pahalanya. Kan seperti itu. Kemudian ada hadis yang lain beliau sebutkan, la ayyahdiya bika rajulan wahidan khairun min humurin na'am, kan begitu. Ada orang lain yang dapat hidayah sebab engkau
sebab membaca kitabmu, sebab mendengar nasihatmu itu lebih baik dibanding kamu dapat unta merah ya. Unta merah itu adalah kendaraan yang terbaik pada waktu itu. Itu motivasi beliau mengarang kitab. Dan beliau sebutkan di bawah di terakhir, bagi yang mendapatkan manfaat dari kitab yang beliau karang, beliau minta doa. Beliau minta doa supaya beliau untuk beliau, untuk guru-guru beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang membaca kitab yang beliau tulis ini, kita juga diberikan keberkahan oleh Allah sebagaimana Allah berikan keberkahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan para ulama itu dalam sebuah hadis ada keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Tidak hanya di dunia ini Allah sebutkan, tapi nanti di hari kiamat ulama itu dia dikasih makom yang tinggi, bisa mensyafaati. Dalam sebuah hadis ada sebuah begini, nanti orang yang ahli ibadah itu akan Allah bangkitkan bersamaan dengan ahli ilmu. Yang ahli ibadah yub'atsu 'al-'alim wal 'abid, akan dibangkitkan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Fayuqalu lil 'abid, maka dikatakan pada yang ahli ibadah, udkhul jannah, kamu langsung sana ke surga cepat. Fayuqalu lil 'alim, tapi orang yang alim enggak begitu. Kif, jangan dulu ke surga, tunggu sabar. Sampai kapan? Hatta tashfa'alin nas, sampai engkau mensyafaati manusia yang lain. Mudah-mudahan kita ngaji kitabnya beliau nanti di hari kiamat dapat syafaatnya Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulama itu bisa mensyafaati, termasuk teman-teman ngaji ini bisa mensyafaati. Nanti di hari kiamat, kata seorang muhadits namanya Abdullah bin Mubarak, ketika orang yang ahli surga sudah ke surga, maka mereka akan mencari teman-temannya pas di dunia. Ya Allah, aina ashabi alladzi kanu ma'ana fid dunya? Mana sahabat-sahabat saya yang dulu bersama dengan saya di dunia? Mana? Ngaji bareng sama kami, puasa bareng, sholat bareng, kok enggak ada? Maka Allah sampaikan, coba lihat ke neraka. Oh, ketika di neraka itu setahun di neraka itu, kan? Itu ngomong tok itu kan. Maka orang-orang yang di surga apa? Dia minta pada Allah, ya Allah, tolong itu yang di neraka itu engkau angkat. Ya. Kenapa? Dulu pernah dia ngaji bersama kita. Allah terima syafaatnya, sehingga yang di neraka pun Allah angkat, sebab syafaatnya teman-teman yang bareng ngaji di dunia ini. Makanya mudah-mudahan kita berkumpul bersama di sini, kita juga bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini mukaddimah sekelumit tentang pentingnya kita mencari ilmu agama, pentingnya kita sama-sama belajar ilmu agama, pentingnya kita mengkaji kitabnya para ulama. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka, para ulama kita, Allah berikan juga pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada ahli kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan bila ada yang mau disampaikan, tanya jawab, usulan, masukan boleh. Silakan. Ini belum dimulai ngaji kitabnya. Insya Allah nanti minggu depan kita mulai ngaji kitabnya. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Yang punya kitabnya boleh dibawa. Kita mungkin bahas setiap pertemuan satu hadis ya, satu hadis. Dan di kitab yang pertama nanti kita akan bahas muqaddimah tadi hanya 10 menit. Nanti lebih detail lebih besok kita sampaikan. Sangat menarik, sangat menarik. Dan dari kitab ini apa menariknya? Ini dikaji di seluruh dunia. Dan banyak orang sadar dengan membaca kitab ini. Kitab tentang membahas tentang keikhlasan dalam beramal, tentang pentingnya taubat, ya, pentingnya sabar, pentingnya zuhud dan lain sebagainya. Sampai hal-hal yang zahir, pakai pakaian seperti apa caranya, ya kan? Makan yang baik caranya seperti apa, minum yang baik seperti apa, berjalan yang baik seperti apa, itu adab-adab yang zahir, kan? Bekerja yang baik seperti apa, itu seperti nanti dibahas. Jadi mengenai adab-adab batiniah kita kepada Allah, ya, keikhlasan, kezuhudan, taubat, sabar, ya kan, ridho, kemudian adab-adab yang lahiriah. Makanya ini mudah-mudahan nanti dengan
Karena saya diberi amanah oleh Syed Ahmad Tohari akhlak ya, maka insya Allah mudah-mudahan kitab Riyadhus Shalihin ini tepat untuk kita kaji untuk materi akhlak ya, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Silakan bila ada yang disampaikan, monggo diberikan waktu, monggo silakan. Baik, ada yang mau disampaikan? Mungkin bisa masukan, bisa pertanyaan, silakan. Silakan. Monggo Bapak-bapak, ada yang mau disampaikan untuk baik berupa pertanyaan atau masukan atau apapun, silakan kita sekalian mumpung ada Ustaz. Monggo, kalau ada pertanyaan bisa tanya dulu, nanti masih ada waktu dilanjut. Pertanyaannya sudah jelas semua di sini. Oh ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Ustaz. Sebagai orang yang awam, itu kita kan katakan tadi supaya belajar ilmu. Nah, ini jadi masalah saat ini tuh banyak sekali. Yang benar yang mana ini kadang-kadang kita bingung. Karena si A seperti ini, si B seperti ini, si A nyalakan si B nyalakan si A. Jadi kadang-kadang kita tuh bingung. Ya. Jadi bagaimana supaya kita tidak sesat, Pak Usul? Ya, matur nuwun, jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang menarik ini. Baik. Jadi begini, ilmu itu sangat banyak ya, dan sangat luas. Sedangkan usia kita ini terbatas, betul kan? Maka kita harus juga punya prioritas, namanya fikih aulawiyat. Kira-kira ilmu yang mana yang sangat saya perlukan, ya? Di waktu usia saya yang terbatas ini, ilmu apa yang pertama saya perlukan? Al-Imam Al-Ghazali itu beliau membagi ilmu itu ada ilmu yang sifatnya fardhu ain, misalnya. Wajib setiap orang itu tahu, belajar. Ada ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Artinya kalau satu kampung itu ada satu atau dua yang sudah paham, yang lain gugur kewajibannya. Yang ketiga ada ilmu yang sifatnya sunnah. Ada ilmu yang bahkan haram dipelajari juga. Ada. Nah, yang pertama, di samping kita pertama ya, ketika belajar harus ikhlas karena Allah. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah yang fardhu ain ya, adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kita secara langsung, baik dalam hal kita beribadah kepada Allah maupun dalam hal yang sifatnya sosial. Contoh, kita wajib sholat 5 waktu, betul ya? Maka ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang sholat, ya, rukunnya, syaratnya, bahkan mulai toharohnya, bersucinya, wudhunya, itu fardhu ain. Setiap orang yang sudah balik wajib tahu ilmu itu. Ilmu bersuci, ilmu toharah, ya, ilmu wudhu, ilmu rukun sholat, cara menghadap kiblat, ya kan, nutup aurat dan lain sebagainya, itu wajib hukumnya, wajib fardhu ain. Kalau tidak, ini berbahaya karena fardhu ain. Dia bisa ibadah, bisa nggak sah karena nggak memenuhi rukun dan syaratnya. Kata para ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu, ya kan? Setiap orang yang beramal tapi tanpa ilmu tertolak amalnya, enggak diterima sama Allah.
Pernah suatu ketika Nabi itu lewat 2 makam kuburan. Beliau bersabda, 2 orang di kubur ini disiksa oleh dosa yang mungkin dianggap orang itu remeh, tapi itu besar di sisi Allah. Apa yang pertama? Dia nggak bersih istinjanya. Oh, istinja ya, kencing, buang air kencingnya itu nggak bersih. Kan berarti nggak tahu ilmu toharoh. Ketika toharohnya nggak benar, sholatnya nggak sah, kan begitu. Disiksa di dalam kuburnya. Jadi ilmu yang berkaitan dengan tadi itu. Setelah sholat, ilmu tentang puasa. Apa rukunnya puasa, ya kan? Syarat wajibnya puasa seperti apa? Itu yang wajib. Punya harta yang besar yang melimpah, tahu harus ada ilmu zakat, kan? Nisabnya berapa cara apa yang harus dia keluarkan, kan? Kemudian kepada siapa dia harus mengeluarkannya, itu ilmu yang wajib. Kalau dia mampu lagi, ya ilmu tentang haji itu wajib dia pelajari. Ya, disampaikan tadi setelah syahadat ya. Kemudian ada ilmu yang sifatnya itu tadi yang fardu ain lagi. Kalau kita pedagang, wajib tahu ilmu dagang yang benar. Itu juga wajib. Kenapa? Kita pedagang. Betul ya? Kita petani, wajib tahu ilmu tentang bertani. Itu yang wajib. Yang wajib. Ya. Makanya dulu Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu hampir setiap saat beliau keliling pasar. Di pasar masuk keliling. Beliau mengatakan, la yabi' fi suqina illa man faqiha wa illa akala riba. Enggak boleh dagang di pasar kami kecuali orang yang faqih, yang paham ilmu muamalah. Kalau tidak, dia bakal makan yang haram, dia bakal makan riba tanpa dia sadari. Gitu. Karena dia pedagang. Kalau dia bukan pedagang, ya enggak wajib dari belajar apa? Ilmu dagang. Kita petani, wajib tahu ilmu bertani. Apa perintah Allah bagi petani? Itu yang fardu ain. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang sudah menekuninya, yang lain gugur kewajibannya. Apa contohnya? Belajar ilmu tentang tadi perbedaan pendapat, ya kan? Ilmu tentang fikih yang sampai mendalam, ya kan? Ulama ini begini, ya kan, supaya ya kan begitu, ya kan, dia sehingga jadi rujukan masyarakat, jadi mufti. Pertanyaan orang tanya ke beliau, ya kan, ini bagaimana masalah ini ke beliau, mufti, sampai dia alim betul, ilmunya mendalam, jadi mufti, ahli fatwa, itu wajib. Sampai jadi ahli Quran yang fasih, bisa mengajar, itu juga wajib. Artinya apa wajib? Wajib kifayah. Kalau Fatihah wajib ain, semua wajib bisa. Tapi kalau yang lain-lain itu wajib fardu kifayah. Jelas nih ya. Jadi kalau kita sebagai orang awam misalnya ngaji kitab yang sampai madhab ini begini, karena itu nanti ya. Ya kita yang wajib apa? Ya rukun sholat, rukun wudu, itu yang pertama. Yang kedua tadi gimana Ustaz, kok ini ada ulama nyalain sana nyalain sini gitu kan ya, jadi bingung ya. Ada konsep besar Ustaz. Sebenarnya begini, konsep besar. Ini juga kenapa orang bisa menyalahkan yang lain. Ini satu masalahnya, kurangnya ilmu, itu aja. Dulu pernah di Masjid Nabawi itu ada orang, dia habis sholat subuh, sholat sunnah, datang askar polisi itu, nggak boleh dimarahin, kamu tuh berbuat bid'ah begitu, debat. Yang mau sholat nggak terima, yang akhirnya nggak terima, kamu tuh salah, ini kamu salah begitu, saling menyalahkan. Berantem di masjid. Gara-gara apa? Yang satu mau sholat, yang satu bilang nggak boleh sholat habis subuh, kan begitu. Makanya kata ada ulama di situ namanya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan begini: seandainya askar tahu tentang ilmu yang mendalam, nggak mungkin dia berbuat sampai seperti itu. Jelas ya. Jadi inna talibal ilmi, belajar ilmu itu kullamat tasa'a fikhuhu wa nadhuruhu
qalla inkaruhu 'alan nas. Setiap semakin dalam ilmunya, semakin dalam pemahamannya, maka dia akan semakin toleransi dengan yang lainnya. Itu kuncinya. Memang boleh sholat sunnah setelah subuh. Nah, ini dibahas dulu. Belum bikin detail itu. Ini sholat sunnah yang seperti apa yang nggak boleh? Kan begitu. Nabi itu pernah sholat sunnah setelah asar. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, sholat apa ini? Kata beliau, tadi sebelum duhur banyak tamu. Banyak tamu. Belum sholat sunnah qobliyah duhur. Akhirnya apa? Qobliyah duhur beliau qadha setelah asar. Oh, berarti yang nggak boleh sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah setelah asar, sholat sunnah setelah subuh. Itu sholat yang dia sebabnya akan datang. Contohnya apa? Kalau mau safar, kan baru mau kan, nggak boleh. Hajat, ya kan? Sholat apa? Istikharah, nggak boleh setelah subuh. Tapi kalau sholat sunnah yang sudah lewat sebabnya, qadha qobliyah. Nabi tadi qadha qobliyah. Qadha sholat fardu, ya kan? Ya kan? Sholat jenazah, kan sudah meninggal dunia, sebabnya sudah lewat. Itu boleh setelah subuh, bahkan setelah asar itu boleh, ya kan? Kan begitu. Dia nggak nanya, tahu langsung kamu nggak boleh sholat, ya, begitu kan? Kenapa? Kurangnya ilmu. Makanya tadi kalau orang itu semakin dalam ilmunya, semakin dia akan toleran dengan yang lainnya. Begitu Ustaz. Jadi prinsipnya apa? Man alima katsira ghafara katsira. Orang yang banyak ilmunya akan banyak toleransi dengan yang lainnya. Itu prinsipnya begitu. Terutama dalam hal-hal fikih. Makanya ini sebenarnya orang ngaji fikih itu begini. Kalau untuk orang awam itu saya lebih longgar. Karena ulama itu punya kaidah. Apa kaidahnya? Al-awamu la madhhaba lahu. Orang awam itu gak punya madhab, kan gitu, gak tahu madhab. Yang penting apa? Dia berbuat amalan, ada ulama yang memperbolehkan, ya sudah silahkan dikerjakan aja, nggak usah diingkari. Mau dia berpendapat nyentuh istrinya batal atau gak batal, monggo lah, itu silahkan. Begitu aja, karena karena awam. Tapi semakin belajar, ya kan, nanti naik levelnya. Dari awam jadi muqallid. Belum mustahid, belum. Kalau mustahid itu sudah Imam Syafi'i bisa mengambil hukum langsung dari Quran, dari sunnah, itu mustahid. Tapi kalau yang dari awam muqallid. Dia taklid dengan mazhab tertentu. Nah, kalau sudah muqallid nanti ada pembahasan lagi, dia nggak boleh campur-campur. Ngambil yang gampang-gampang lah. Nah, mazhab ini gampang, yang ini ngambil yang ini, nanti yang sana yang gampang ini ngambil yang sana, kan begitu. Ini jadi main-main dalam agama, nanti kan begitu. Nggak boleh. Nah, mazhab Syafi'i kan yang penting kalau wudu yang kena satu rambut sudah sah, cukup lah. Nanti kalau batalnya ikut mazhab yang mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, nyentuh istrinya atau perempuan yang bukan mahram, nggak batal, nggak apa-apa lah, ngambil yang mudah-mudah, kan begitu. Akhirnya apa? Nah, ini penting. Kalau kita sudah taklid ke satu madhab, kenapa taklid ini? Karena orang ada dua. Ada orang yang dia sudah alim, betul alim, dia punya alat nahwunya oke, balaghah oke, pakai sampai 15 ilmu oke, ya, asal nuzul oke. Dia bisa mengambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah, namanya mustahid. Lah kalau yang belum bisa, muqallid, dia ikut taklid, ikut pendapatnya ulama yang sudah punya kapasitas mengambil hukum langsung dari sumbernya. Nah, untuk muqallid misalnya begini, saya taklid mazhab Syafi'i. Saya wudunya yang penting ada rambut satu, ya, kena keusap sudah sah, ya kan? Nggak wajib dalek, nggak wajib gosok-gosok, nggak wajib. Yang penting air mengalir, jadi kita sebagian sudah sah. Dan nggak wajib, mazhab Syafi'i itu nggak wajib muwalah. Apa itu muwalah? Terus menerus. Jadi kadang-kadang saya di rumah sudah wudu, wajah, tangan sudah, airnya mati habis. Saya ke masjid tinggal teruskan, Pak. Itu boleh mazhab Syafi'i. Walaupun yang tadi sudah kering, yang penting tinggal teruskan. Cuman habis itu batalnya, saya ikut mazhab Maliki. Nah, salaman sama istri nggak apa-apa, nggak batal. Akhirnya apa?
Dalam mazhab Maliki, wudu kita nggak sah. Kenapa? Mazhab Maliki itu wudu harus sempurna. Satu rambut itu nggak cuma sebagian, tapi harus semua kepala. Dalam mazhab Syafi'i kita sudah nyentuh perempuan tadi, bukan mahram istri kita atau yang lain, nggak bayar, sudah batal wudu kita. Dalam mazhab Syafi'i sudah batal, dalam mazhab Maliki tidak sah. Akhirnya apa? Kita punya mazhab sendiri. Kan mazhab sendiri. Padahal kita masih taklid tadi kan berbahaya. Kan karena apa? Campur-campur. Makanya kalau untuk yang awal, kalau misalnya kita mau naik levelnya, belajar kitab fikih yang dasar. Satu mazhab aja. Ya, kitab Safinatun Najah. Satu kitab ubudiyah, rukunnya sholat, rukunnya ya, bagaimana istinja yang benar, ya kan, cara menggunakan batu yang benar untuk istinja, itu yang detail sampai selesai. Satu mazhab. Sudah selesai itu, ya kan, baru kemudian belajar ke apa dalilnya apa, kemudian ya, sampai kemudian ke perbedaan mazhab itu sampai di level seperti itu. Nah sekarang anak-anak yang baru mulai belajar dicekoi perbedaan mazhab, ya bingung dia. Wah ini mazhab ini nggak boleh, kamu tuh nggak ada dalilnya, kamu bid'ah, soalnya aku berantem sendiri. Ya rukunnya mandi ada berapa? Mandi wajib? Nggak tahu dia. Sudah berantem, kamu bid'ah, kamu nggak bid'ah. Oh masalah mandi aja nggak tahu, rukunnya mandi nggak tahu, apalagi sudah berantem masalah ilmu. Makanya tadi ada tahapan dalam mencari ilmu tadi. Fardu ain kita kerjakan, ilmu-ilmu fardu ain yang kita perlukan, baru kemudian naik levelnya, ya kan, ke ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Lebih tinggi lagi yang sifatnya ilmu yang sunnah itu di atas itu. Fardu kifayah itu nggak hanya ilmu-ilmu agama, ya, arsitektur orang Islam wajib ada yang bisa, kedokteran orang Islam wajib ada yang bisa. Satu kampung nggak ada yang ahli kedokteran, semua berdosa. Jadi ada anak-anak kita harus yang termasuk yang alim, ahli ilmu yang mendalam sampai bisa berfatwa. Itu juga bentuk. Makanya ini ada solusi Quran ini nanti bisa melahirkan generasi yang mufti ya kan, yang bisa amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah mungkin begitu kan. Jadi dan begitu. Jadi kalau kita ngaji, kalau kita awam, kalau bisa jangan ngaji yang tadi itu. Satu salah, jangan yang begitu-begitu. Ngaji yang jelas artinya tadi itu. Hal-hal yang tadi yang ngaji kita, kajian kitab yang detail, ya kan. Kalau bisa yang bersanad dengan guru sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hilang zaman ini tuh sanad itu hilang. Orang ngaji di kampus, ya kan, habis itu dia comot-comot aja seperti ini, bikin artikel, habis itu pulang selesai, ya kan. Orang dulu nggak begitu ngaji. Orang dulu itu, ya kan, bagaimana Imam Muslim mengatakan, asnadu minad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ilmu sanad, silsilah keilmuan itu bagian dari agama. Dan banyak orang Indonesia itu banyak, bahkan orang Indonesia itu ada yang jadi musnid dunia, pemberi sanad dunia. Dulu ada saya Yasin Al-Fadani, itu punya murid seluruh dunia. Orang Mesir ngaji ke beliau, orang Mesir ngaji ke beliau, orang India ngaji minta sanad ke beliau. Nanti beliau punya sanad, beliau kumpulkan semua sanad ulama dunia, kemudian sampai kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah. Jadi ada silsilahnya lah, ada silsilahnya. Ngaji Quran itu punya silsilahnya. Nah, kita kalau belum pernah khatam Quran dengan guru yang punya silsilah sanad, kalau bisa cari guru. Nanti mungkin sosok Quran bisa mendatangkan guru ya, guru Quran tahsin yang bersanad sampai Rasulullah. Kita minta ditalkin sama beliau ngaji sampai khatam ke satu guru. Jadi kita punya tanggung jawab. Saya punya guru Quran ini, saya pernah ngaji dari guru saya, dari gurunya lagi sampai pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sambung sinambung. Jadi kayak listrik ini ada alirannya, ada sambungannya. Walaupun kita hanya 5 watt, tapi kalau nyambung itu nyala. Tapi kalau ilmunya tinggi, wattnya besar, tapi nggak ada listriknya, itu nggak nyala, gitu kan, nggak nyala. Makanya ini ilmu yang kita hilang, kita hidupkan lagi. Ilmu kajian kitab kulit ke kulit, ya kan? Kajian bersanad, ya sanad kitab itu penting. Itu yang sekarang ini hilang, sehingga keberkahannya tidak seperti ulama-ulama terdahulu. Ada yang sekarang mengarang buku dikaji seluruh dunia, kan nggak ada.
seperti kitab tadi Riyadhus Shalihin, dikaji seluruh dunia ada kitab yang seperti itu. Padahal yang pintar banyak, profesor agama sangat banyak kan begitu. Tapi kok nggak seperti tadi itu. Syekh Nawawi kuliah pun nggak beliau kan. Ngaji pun belum ada laptop zaman dahulu. Pakai tangan tulisannya. Karangannya begitu luar biasa, dikaji seluruh dunia sampai sekarang. Nah itu kan, itu karena keberkahan ilmu tadi itu. Makanya mungkin begitu, jadi mencari ilmu jangan yang tadi yang nyala-nyalain nggak usah lah itu nanti tahapannya nanti dan kalau bisa memang bagi yang kita punya ilmu kajian-kajian yang sampai ini salah itu jangan sampai dipublis, itu untuk kajian ahli ilmu sesama ahli Dewan Syariat MUI gitu, di forumnya debat silahkan. Tapi untuk orang awam nggak usah seperti itu, tinggal apa hasilnya selesai. Seperti itu. Jadi kalau nanti orang ini saya bingung yang mana yang benar kan begitu ya. Kita belum punya tadi keilmuannya. Mungkin begitu Ustaz. Itu dari saya. Jadi kita mencari ilmu yang paling prioritas, mana yang saya butuhkan saat ini, kemudian nanti berkembang terus seperti itu. Jadi yang terutama ya ilmu yang membuat kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terutama. Oke. Ini ada lagi pertanyaan? Itu begitu ya. Semoga belum puas nanti bisa tanya lagi ke sana. Ada lagi mungkin? Ada yang pertanyaan lagi mungkin seputar ilmu? Silakan. Yakfi. Oke, insyaallah makan. Ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini mukaddimah. Saya mohon maaf ini tadi baru pulang dari Sampang dari Cilacap, belum sempat bawa kitab juga dari saya. Kitabnya ada. Nanti insyaallah kita mulai minggu depan. Mudah-mudahan ada layarnya. Kita kaji kita baca sama-sama kitabnya. Jadi kajian kita runtut ya. Jadi kitab ke kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah berkahi, Allah berikan manfaat dalam ilmu kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak-anak turun kita, Allah berkahi keluarga kita. Yang saat ini ada masalah Allah mudahkan masalah-masalahnya. Yang saat ini ada punya hutang Allah bayarkan hutang-hutangnya. Yang saat ini sedang diuji sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Tibbil qulub dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha bi rahmatikal wasi'ati ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna. Laka rabbi fi anfusina fadhallilna wa fi a'yunina fa'adhibna. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghadabika wal rijal. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik wa فضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan. Banyak kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.